Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Metea Siani. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Fakultas Keagamaan Islam, Prodi PAI. Di sini saya akan mereview makalah yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran. Pada slide pertama di sini membahas tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran menurut istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari bahasa, yaitu medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, sedangkan makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dan sumber informasi kepada penerima informasi. Dan untuk bagian yang kedua, yaitu kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Di sini, yang pertama ada tujuan penggunaan, yaitu kita terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan pembelajaran, apakah masuk ke dalam standar kompetensi atau kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan apakah tujuan itu masuk ke dalam ranah kognitif, efektif, psikomotorik, atau kombinasinya. Jenis rangsangan indera apa yang ditekankan, apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya. Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual diam? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada media tertentu. Apakah media audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak, dan seterusnya. Dan untuk yang kedua, yakni sasaran pengguna media. Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? Bagaimana karakteristik mereka? Berapa jumlahnya? Bagaimana latar belakang sosialnya? Bagaimana motivasi dan minat belajarnya? Dan seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang kita pilih atau kita buat tentu tidak akan banyak gunanya. Mengapa? Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan kita itu. Dan untuk yang ketiga di sini ada karakteristik media. Harus diketahui karakteristik media tersebut, apakah kelebihannya dan kekurangannya. Sesuaikah media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai? Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Karena kegiatan memilih pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain. Dan untuk yang keempat yaitu waktu. Waktu di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang akan kita pilih, serta berapa lama waktu yang tersedia atau yang kita miliki. Tak ada gunanya kita memilih media yang baik tetapi kita tidak cukup waktu untuk mengadakannya. Jangan sampai pula terjadi media yang telah kita buat dengan menyita banyak waktu tetapi pada saat digunakan dalam pembelajaran ternyata kita kekurangan waktu. Dan yang kelima yaitu ketersediaan. Ketersediaan di sini maksudnya adalah media yang kita butuhkan itu ada di sekitar kita, di sekolah atau di pasaran. Kalau kita harus membuatnya sendiri, adakah kemampuan, waktu, tenaga, dan sarana untuk membuatnya? Kalau semua itu ada, pertanyaan berikutnya adalah tersediakah sarana yang diperlukan untuk menyajikan di kelas? Misalnya, untuk menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari, memang lebih efektif disajikan melalui media video. Namun karena di sekolah tidak ada video player, maka sudah cukup bila digunakan alat peraga gerhana matahari. Dan yang keempat, di sini ada biaya. Penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apalah artinya kita menggunakan media jika akibatnya justru pemborosan. Oleh sebab itu, faktor biaya menjadi kriteria yang harus kita pertimbangkan. Baiklah, untuk selanjutnya bagian yang ketiga yaitu prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Oleh karena itu, media yang kita pilih harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip umum pemanfaatan media, yaitu yang pertama, setiap jenis media memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, diperlukan penggunaan beberapa macam secara bervariasi. Dan yang ketiga, penggunaan media harus dapat memerlukan pembelajaran
dengan sumber belajar. Dapat disimpulkan bahwa apabila guru mampu menerapkan media pembelajaran dengan tepat dalam proses belajar mengajar, maka siswa akan memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang diajarkan. Apabila siswa memiliki pemahaman yang baik terkait materi pembelajaran yang diharapkan, besar kemungkinan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisiensi. Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus berkembang dan menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan untuk slide yang kelima di sini ada pemanfaatan media pembelajaran yang aktif. Mensiasati media pembelajaran yang terbatas, guru dituntut untuk kreatif agar kondisi media pembelajaran tersebut tidak menjadi hambatan bagi guru. Kreativitas guru ini meliputi pemanfaatan media yang telah tersedia dan kreativitas yang dilakukan jika media tidak tersedia, sebab seorang guru yang memiliki kreativitas jauh lebih berhasil dalam mengajar dibandingkan dengan guru yang pintar tetapi tidak kreatif. Lanjut di bagian yang terakhir, di mana pada bagian ini sangat menarik sekali, yaitu alat permainan edukatif dan media dengan bahan limbah. Salah satu cara merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dengan cara bermain. Sehingga melalui bermain, anak akan menggunakan sensor motorik fungsionalnya, sehingga anak dapat menyalurkan daya imajinasi, fantasi, harapan. Sampai pada konflik pribadinya, anak akan betah bermain bila ada permainan yang edukatif yang dapat merangsang kecerdasannya melalui pemanfaatan bahan limbah yang dijadikan sebagai alat edukatif, sehingga dapat menumbuhkan kepekaan anak untuk senantiasa menjaga lingkungan di sekitarnya. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.